Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Tauhid. Memang di sini ana pakai syarahnya Syekh Saleh Al-Syekh, tapi memang tidak dibaca secara utuh. Yang diambil rangkumannya saja, diambil inti masalahnya saja. Sekarang kita masuk di sini bab ke-9. Total bab itu kurang lebih 66. Masih banyak perjuangan. Ya. Pelan-pelan saja. Ya. Insyaallah taala bisa memahami dengan baik ya hakikat tauhid itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu ma jaa fi dzabhi li ghairillahi. Bab ma jaa, sesuatu yang datang itu tentang zabah, itu menyembelih. Ya, menyembelih ini karena dalam rangka taqarrub gitu, mendekatkan diri. Ya, itu zabah dengan cara mengalirkan darah ya dari bahimatul an'am, dari hewan-hewan ternak. Li ghairillahi, yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zabah li ghairillah ini merupakan karakter ciri khasnya orang-orang musyrik. Di setiap momen, di setiap kondisi, ya baik lapang maupun sempit, mereka melakukan yang namanya apa? Zabah. Mau bangun jembatan, harus apa dulu? Nyembeli kepala apa? Kerbau. Kadang dulu juga anak ingat sekali lagi kecil tuh, mau bangun rumah, ya walaupun bukan kambing atau sapi, minimal apa? Ayam. Pernah ya gitu ya? Dulu orang dulu. Bahkan bangun masjid harus nyembeli apa dulu? Nyembeli kerbau atau sapi. Yang kemarin cerita tuh ada di Palu atau di mana, di Malang juga ada. Ya lagi peletakan batu pertama dan seterusnya, ya harus nyembeli apa dulu? Nyembeli hewan, sapi atau kerbau, kemudian kepalanya ditanam di pondasi. Orang mau melaut, ya sedekah laut, harus apa? Sembelih sapi atau kerbau. Bahkan untuk mengangkat penyakit, kata dia, menghilangkan penyakit, ngapain? Sembelih. Kayaknya di daerah Sumatera Barat ya, Nobel ya. Apa itu namanya itu? Apa itu? Tabui. Itu katanya biar ini, biar penyakitnya pindah. Ayam. Maksudnya orang sakit gitu. Oh. Iya. Oh itu, biar ketahuan penyakitnya di mana ya. Sama itu nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya orang kedukun misalkan, sama salah satu persembahan yang harus diberikan kepada jinnya supaya mau bantu, maka harus disembelih apa? Ya, sembelihan. Mungkin terkenal dengan ayam cemani ya. Ayam yang hitam itu. Semuanya hitam, dagingnya hitam juga. Enggak. Belum pernah makan itu apa? Ayam cemani. Ya, semuanya sekaki-kakinya, ya bulunya, kulitnya apa? Hitam. Nah, jadi zabah ini memang karakter kebiasaannya orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan kalau lihat sejarah-sejarah, ya orang-orang dulu mungkin pedalaman atau yang lainnya lebih ngeri lagi. Yang dipersembahkan bukan hewan, tapi yang dipersembahkan siapa? Manusia. Ya, dicari yang paling cantik, dicari yang paling tampan. Pernah dengar kisahnya dulu yang seorang raja punya perdana menteri selalu bilang, ya alhamdulillah ini nikmat dari Allah, pokoknya sabar aja terima, walaupun tangannya kepotong, ya sabar aja. Nggak taunya dia berburu di suatu daerah ketangkap sama siapa? Suku lah, suku yang suka mempersembahkan manusia untuk siapa? Untuk dewanya, untuk jinnya. Pas diperiksa ternyata tangan rajanya apa? Putus atau potong. Wah, ini nggak layak ini untuk dia mah, ya. Dipersembahkan. Jadi alhamdulillah. Al-Muhim itu cerita-cerita yang menunjukkan umat terdahulu memang melakukan yang namanya dzabah li ghairillah, ya, ima untuk jin, untuk syaitan, ya, bahkan juga untuk para wali, para anbiya, para malaikat. Maka ini termasuk karakternya orang-orang apa? Musyrik, orang-orang jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ma jaa fi dzabhi li ghairillah, sesuatu yang datang terkait atau tentang menyembelih yang diperuntukkan, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa sih yang datang tentang masalah ini? Maka nanti akan disebutkan, pertama ancaman, yang kedua dia termasuk kesyirikan, dan pelakunya ya mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya muqaddimah sedikit, yang namanya dzabah itu minimal ada dua ibadah di sana. Yang pertama isti'anah, dan yang kedua ubudiyah itu sendiri. Isti'anah dari sisi ketika dia menyebut nama, ya namanya menyembelih, ya harus ada yang namanya pelafatan menyebut nama, itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ya sembelihannya syar'i. Tapi ada juga yang diperuntukkan untuk selain Allah, disebut nama demi atau untuk Isa, dengan nama Isa, dengan nama Uzair. Maka yang pertama dalam pelafatan nama, menyebut nama Allah, maka di situ ada tauhid rububiyah. Kenapa? Karena ba di situ bismillah, dengan nama Allah saya menyembelih, itu ada makna isti'anah. Jadi ba di situ mengandung isti'anah, yaitu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Karena terkadang orang mau nyembelih kan takut. Ah lu aja. Lah kan ini kambingnya lu. Ya, atau mau nyembelih akikah misalkan, padahal buat dia sendiri, maksudnya buat anaknya, tapi kenapa harus nyuruh orang lain? Kenapa takut? Ya nggak biasa, nanti dagingnya bau lagi, nanti dagingnya perengus, dagingnya apa lagi, atau dia loncat lagi nanti apa kambingnya. Akhirnya takut. Ya sudah, di situ ada bismillah, menyebut nama Allah, berarti dia sedang isti'anah, minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tawakal 'ala Allah, ya tiada daya, tiada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Ya, bi menunjukkan makna apa? Isti'anah di sana, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti juga kalau udah sekali dua kali biasa nyembelih. Mungkin awalnya aja tangannya apa? Gemeteran. Ya, ini mana jalurnya? Apa jalur ini apa namanya? Jakunya. Ya. Bismillah. Mafhum? Di situ ada makna isti'anah, minta pertolongan ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adanya qasd. Qasd itu niat, maksud, yaitu ubudiyah, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalamnya ada tauhid uluhiyah di dalamnya. Jadi di dalam ibadah dzabah, ya ada bentuk pengakuan kita kepada rububiyahnya Allah dalam bentuk minta pertolongan.
Karena apalagi kalau hewannya besar, hewannya apa? Sapi, ngamuk dan seterusnya. Maka betapa penting kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya berucap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya qasad, bermaksud sembelihan ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka taqarrub, ya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga ya menyembelih karena apa? Taqarrub, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ternyata yang disembelih, yang diperintahkan untuk disembelih adalah siapa? Anaknya. Makanya nanti ibadah kurban disebutnya juga apa? Kurban. Ya, lu korban enggak? Apa korban di sini maksudnya? Ya, mengorbankan gitu. Apa yang dikorbankan? Hartanya, karena beli. Ya. Makanya banyak tuh kalau udah musim hewan kurban nanti ya coba kalau setiap orang kumpulin duit sekian-sekian setahun pasti bisa terkumpul untuk beli apa? Kambing. Dibilang juga tuh para perokok, coba sebungkus berapa dia? Sebungkus iya berapa sebungkus? 25.000, 30. Anggap 30. Kadang sehari bukan hanya sebungkus dia ngisepnya. Gua mah 2 bungkus ngudutnya. Ya enggak usah banyak-banyak lah, 1 bungkus. 25 kali sebulan. Berapa tuh? 25 kali 3. Udah 7,5. Enggak sampai 5 bulan udah apa? Harusnya terkumpul terbeli. Apalagi kalau mungkin sampai setahun. Ya, bisa beli 2 embe itu bisa. Ya. Jadi sebenarnya pengorbanan itu kan. Ya, makanya disebut juga dalam bahasa Indonesia ini korban. Pengorbanan, mau enggak dia mengorbankan hartanya ya. Bahkan banyak menjadi inspirasi tuh para pemulung katanya ya ngumpulin duit buat apa? Kurban. Tiap hari dia apa? Berkurban. Ya, padahal kerjanya cuma mulung. Seharusnya yang bukan pemulung ya, yang ibaratnya penghasilannya tetap, seharusnya min babil aula. Tapi sekali lagi memang perlu yang namanya qasad, niat itu. Makanya ibadah kurban, ibadah yang mulia nanti digandeng dengan salat. Fashalli li rabbika wanhar. Ya, karena sekali lagi di sana ada rububiyahnya, ada apa lagi? Uluhiyahnya, dan juga memang ada pengorbanan harta, menghilangkan yang namanya syuh, yaitu pelit, bakhil dan seterusnya. Kemudian dari 2 ini maka peluangnya itu ada 2, ada 4 Afan. Peluangnya ada 4. Ya kalau ilmu matematik 2 pangkat n apa itu, nanti 2 pangkat 2 jadinya 4. Kondisi yang pertama dia nyembelih dengan menyebut nama Allah dan juga qasadnya, niatnya lillah, karena Allah. Nah, inilah ya yang disebut tauhid, pembahasan kita. Jadi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya rububiyah. Kemudian qasadnya, niatnya untuk siapa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini model yang pertama, yang bagus. Begitu juga yang kedua, menyebut nama Allah tapi li ghairillah, untuk selain Allah. Untuk jin, ya, untuk Nyi Roro Kidul, ya. Yang namanya udah nyembelihnya di laut, masa dibilang lagi nyembelih akikoh, lagi nyembelih apa ya, enggak lah. Udah jelas-jelas ada acara, ada perahu dikasih makanan, ada pisang, ada apa lagi? Ada nasi, ada tumpeng, ada segala macam, palak baru di tengah-tengah itu. Itu biasanya nanti dibuangin ya ke laut ya. Dibuang, nggak diambilin lagi. Ya, malas orang berenang yang ngambilin. Dan kalau di darat, ya direbutin. Apalagi kalau yang di gunung itu, yang di Gunung Bromo ya, yang dilempar ke kawah itu Bromo. Yang ada lempar makanan, lempar uang, bahkan ada yang lempar kambing. Ya. Yang bawah udah begini aja. Sama itu juga apa? Termasuk menyembelih untuk selain. Walaupun dia bilang Bismillah, mafhum. Hanya rububiyahnya saja tidak cukup. Tapi ketika qasadnya, niatnya, hatinya, tujuannya, takarrubnya, mafhum, kepada jin dan seterusnya, maka inilah apa?
ya syirkun fil ibadah, wa hadza syirkun fil ibadah. Maka inilah syirik di dalam apa? Ibadah. Mafhum? Beda kalau dia nyembelih dengan menyebut nama Allah tapi tujuannya buat makan dagingnya, ini enggak masalah. Perkara mubah. Ya, atau dia sembelih dagingnya untuk jualan. Ya, atau untuk menjamu tamu. Maka yang seperti ini perkaranya ma'dzun, diizinkan oleh syar'i, bukan masuknya dalam bab takarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga ada pembahasan yang diperhatikan oleh para ulama ketika ada pembesar datang, ada pejabat datang, ada raja datang, ketika dia mulai masuk kampung langsung disembelih. Kayaknya ada yang dulu berita itu ada pejabat atau menteri atau apa datang satu kampung, kemudian dia main disembelihan hewan. Ya, maka para ulama ada yang mengatakan ini termasuk haram, ada yang mengatakan wasilah kepada kesyirikan besar. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Sekarang model yang ketiga, dia menyebut atau menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Li ghairillah. Ya, udah nyebut nama selain Allah, kemudian taqarrubnya, qasadnya juga untuk siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah melakukan syirik dalam isti'anah, dalam rububiyah, dan syirik dalam ibadah juga, dalam qasad. Double-double apanya? Syiriknya. Ya, kayak perdukunan itu kan pasti nyebut nama jinnya dan diperuntukkan juga untuk jin. Ya, maka aneh kalau ada yang bilang dukun ini nggak kafir. Gimana ceritanya dukun ini nggak kafir? Ya, tapi nggak satu kaul juga, goncang juga. Dulu ada juga Ustadz bilang, ya pembatal keislaman ini yang betul-betul harus dikafirkan adalah dukun, kata dia. Kalau yang lain perlu ditinjau dulu, belum tentu dia kafir. Memang perbuatannya kafir, kufur, tapi orangnya belum. Tapi kalau dukun, ya otomatis gitu dia. Nah, gimana ceritanya nih? Ada lagi yang bilang semuanya ya memang kufur, tapi yang langsung otomatis istihza. Yang lain belum tentu langsung kafir. Ya, jadi nggak satu kaul juga mereka. Ya, goncang semua. Mafhum? Yang lebih parahnya ya semuanya harus ditinjau, semuanya harus diapain, diperhatikan, nggak boleh langsung. Nah, ini karakter orang-orang apa? Murji'ah, karena memang membatasi kekufuran cukup di dalam hati. Nah, ini surah yang ketiga, gambaran yang ketiga, menyebut nama selain Allah, tujuannya juga untuk siapa? Selain Allah. Berarti syiriknya rububiyah dan syiriknya juga apa? Uluhiyah atau ubudiyah. Nah, yang keempat, menyebut nama selain Allah tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin yang begini jarang, tapi bisa jadi ada. Tapi tetap dia telah terjatuh ke dalam syirik dalam rububiyah. Bahkan surah nomor 4 ini hakikatnya sama aja nomor 3. Ya, jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Jadi semuanya modelnya apa? Kesyirikan kecuali nomor 1. Menyebut nama Allah dan taqarrub kepada siapa? Kepada Allah. Maka jenis yang seperti ini contoh ibadahnya ya Idul Adha, apalagi akikah, nyembelih untuk ya karena dia nazar. Mafhum? Dan selainnya maka ini harus menyebut nama Allah dan taqarrub kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari dua kondisi dalam pelafatan menyebut nama Allah dan qasad niat, maka akan ada 4 peluang. Akan ada apa? 4 peluang. Sama kayak isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 2 itu, ibadah dengan apa? Isti'anah. Maka ya dari 2 poin ini akan ada 4 peluang. Ada orang yang isti'anah juga kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Berarti ini yang bagus nih, nomor 1. Mafhum? Ya, karena yang namanya ibadah itu pasti ada masyaqqah, nggak bisa lepas. Maka perlu yang namanya apa? Isti'anah. Dan isti'anah terbesar adalah sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, dimulai dengan apa? Sabar. Dimulai dengan apa? Sabar. Itu kandungan dari isti'anah. Kalau nggak sabar, ya nggak jadi. Apalagi tadi kan gabung nih isti'anah dengan ibadah, ini yang bagus. Model yang kedua, ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada isti'anah.
Maka efeknya kata Syekhul Islam rahimahullah, ya orang yang seperti ini gampang futur. Ya, karena dia niatnya mau bagus, ingin beribadah, ingin ya belajar dan seterusnya, tapi tidak ada isti'anah, tidak minta kepada Allah pertolongan, tidak sabar, maka yang seperti ini modelnya gampang apa? Futur, lemes. Ya, karena berarti dia mengandalkan dirinya sendiri gitu. Tidak mau minta pertolongan Allah, tidak mau mengakui akan ya adanya pertolongan Allah. Dia menganggap dirinya hebat, dirinya kuat, dirinya mampu dan seterusnya. Ya, kita kuatnya seapa sih? Apalagi yang dilawan jiwa, ya ammaratun bisu, yang dilawan adalah setan, jin. Ya, sedangkan dia sendiri lemah. Kenapa kita lemah? Karena musuhnya gak kelihatan. Ya, kalau kelihatan mah enak ya. Lagi godain kita main ya. Tangkep, kita tonjok dia. Ya, sekarang nggak kelihatan musuhnya nih. Ya, jangankan lagi kita aktivitas begini ya, lagi tidur aja kita masih digangguin. Mau tidur aja mikirin A, mikirin B. Nah, itu termasuk kadang waswas syaitan. Ya, dalam sholat digangguin. Bahkan dalam perkara mubah kita masih digangguin sama syaitan. Ya, lagi main mau keluar, itu air udah dimatiin belum di rumah ya? Ya, ngecek lagi air. Kunci udah dimasukin belum ya? Was-was syaitan. Wafum. Ya, maka diri kita ini lemah, maka butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia beribadah kepada Allah bagus, tapi tanpa isti'anah, maka menyebabkan orang gampang loyo, gampang lemah, gampang tertindas, itu tertendang lah, terpental, karena tidak ada yang namanya apa? Isti'anah. Jadi isti'anah itu yang terbesarnya adalah bersabar. Datang kajian sabar, masya Allah. Yang tiap hari Ustaz nih talim, ya sabar aja. Ya, banyak minta pertolongan kepada Allah. Ya, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa kata para ulama cakupannya luas nih. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika. Ya, untuk mengingatmu, karena yang mengingat ibadah, berat itu untuk mengingat itu, untuk ibadah, maka minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua ala syukrika. Ya, kita sudah ibadah, itu nikmat dari Allah. Tapi terkadang kita lupa bersyukur. Minta tolong lagi kepada Allah supaya kita bisa apa? Bersyukur, baik dengan lisan maupun dengan anggota tubuh kita. Kita manfaatkan nikmat bisa berzikir, bisa ibadah kepada Allah, maka perlu juga minta pertolongan dalam hal bersyukur. Yang ketiga apa? Husni ibadatik. Itu ihsan. Ya, senantiasa terus diawasi ya dalam segala aktivitas, itu paling berat. Maka minta juga pertolongan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini luar biasa, diajarkan oleh Nabi, pendek tapi manfaatnya, faedahnya apa? Besar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk beribadah, berzikir kepada Allah. Ya, karena ini nikmat, minta juga dibantu untuk bersyukur. Ya, kemudian minta ditingkatkan lagi levelnya sampai betul-betul merasakan yang namanya muraqabah. Maka ini semua perlu minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca di sujudnya atau sebelum salam boleh. Pendek sekali, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, tadi kan isti'anah ada, ibadah ada, alhamdulillah, ini bagus. Sekarang isti'anah nggak ada, tapi ibadahnya ada, maka efeknya apa? Gampang futur, gampang loyo, gampang lemah. Yang ketiga apa? Isti'anahnya ada, tapi ibadahnya nggak ada. Nah, gimana tuh gambarnya tuh? Isti'anahnya ada, tapi ibadah nggak ada. Kata Syekhul Islam, ini model orang-orang kufar yang memang sibuk dengan dunianya, dengan penemuan-penemuannya, dengan bisnisnya, dengan dunianya dan seterusnya. Ya, maka orang-orang kufar pada hakikatnya tidak beribadah kepada Allah, tapi isti'anah ada dalam hal bersabar, sehingga Allah bukakan pintu-pintu dunia. Ya, serius ya. Yang penting kejar dunia aja, walaupun capek kejar, sabar aja, tekun aja. Ya, nanti juga dapat katanya.
Makanya akhirnya bisa menemukan pesawat. Itu karena efek sabar juga itu. Ya, ada yang jatuh, mati, bangkit lagi, bikin lagi. Orang bikin mobil, coba lihat tuh perjuangannya si Mercedes. Dari mobil roda 3 ditolak dia, di pameran-pameran ditolak, sabar, bikin lagi, evaluasi lagi, sampai sekarang lihat mobil yang paling keren. Salah satunya adalah apa? Mercedes atau Mercy? Beda. Sama aja ya? Mercy sama Mercedes sama? Itu hanya yang beda BMW ya. Ya. Sekarang Hero kalau ditawarin naik Avanza sama Mercy, pilih mana kamu? Nih ada mobil nih, Hero, Ustadz Hero. Ayo kita taklim, mau pilih mana nih, Avanza atau Mercy? Ya? Ya benar, nggak sama lo, ya pasti pilihnya apa? Mercy ya, enak, empuk, ya suspensinya, mau dia ngebut juga aman, nggak goyang-goyang. Oh, ya tadinya apa? Ya cuman kayak beca aja roda 3, ya mesinnya begini, ya baru dia jalan. Tapi terus bersabar, kembangin lagi, ya inovasi lagi dan seterusnya, akhirnya apa? Berhasil. Tapi orang-orang yang modern seperti ini, ya rata-rata kalau dilihat, ya bukan orang-orang muslim. Coba yang nemuin pesawat siapa itu? Yang nemuin apa lagi? Ya listrik. Yang nemuin apa lagi? Mobil, kendaraan, mesin-mesin pabrik besar itu. Rata-rata orang-orang apa? Orang kufar. Ya, karena mereka tidak ada ibadah, fokusnya di dunia, ya ada isti'anah dari sisi sabarnya luar biasa. Sabarnya apa? Luar biasa. Maksudnya ya, kalau kita jadi muslim apa pengennya? Ya udah slow-slow aja lah gitu. Nah, yang keempat, isti'anah nggak ada, ibadah nggak ada. Tuh gimana tuh? Isti'anah nggak ada, ibadah nggak ada. Kata Syekhul Islam, orang yang seperti ini ya efeknya bundir. Tahu bundir? Bunuh diri. Ibadah nggak punya, ya terus ada tekanan hidup, aduh gimana ini, ya lebih baik saya akhiri hidup siapa? Hidup saya. Iya, tahu bundir itu? Iya, ya karena nggak punya pegangan itu. Beda kalau orang-orang tadi punya isti'anah, punya sabar, walaupun gagal dalam masalah ini, dia coba lagi, gagal ini coba lagi, nggak ada yang namanya putus asa, terus coba lagi. Ya, coba lihat perjuangan Apple tuh, dari garasi rumah yang sempit, coba lagi besar sekarang. Apa lagi? Google misalnya, sama dulu juga cuman rumah kecil aja, sekarang mendunia. Apakah nggak ada jatuh bangun? Ada. Ya, tapi dia bersabar, kembangin lagi dan seterusnya. Tapi orang udah nggak punya agama, nggak ibadah, nggak ada yang namanya sabar, sudah. Ya. Pengen mengakhiri yang namanya apa? Hidup. Udahlah, kayaknya mati udah paling enak katanya. Mati udah paling apa? Selesai urusan. Kata siapa? Alamatnya selesai urusan. Makanya penting ini memahami yang namanya isti'anah dan apa? Uluhiyah atau ubudiyah. Nah, di dalam zabah terkumpul dua ini. Makanya nanti kalau ibadah kurban antum punya, bismillah motong sendiri. Ya, tawakal Allah, ya Allah yang akan kuatkan dia, Allah yang akan kuatkan lengan dia. Ya, nanti kalau udah sekali juga nagih nanti. Nah, itu 4 keadaan ya dari menyembelih. Satu yang paling apa yang kita bahas tentang akidah, tentang tauhid. Sisanya yang 3 masuk ke dalam ranah apa? Kesyirikan. Kita lanjut baca dalilnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, katakan kepada umatmu, kepada para sahabatmu, ya kepada manusia secara umum. Ya, karena lafadznya ya perintah ini berarti untuk umatnya. Ya, begitu juga Nabi masuk ke dalamnya. Hukum asalnya setiap perintah walaupun ditujukan untuk Nabi, maka Nabi juga masuk, umatnya juga masuk. Ya, semua umatnya.
Inna sesungguhnya salatku, salati. Wa nusuki, nusuki ada yang mengartikan menafsirkan ibadah. Ada yang menafsirkan zabah. Ya. Jadi tepat mendalilkan atau berdalil dengan surat Al-An'am ini bahwasanya zabah ya dari kata nusuk di sini. Karena ditafsirkan juga nusuk artinya apa? Zabah, yaitu sembelihan. Berarti sesungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan apa? Ya, matiku. Mana khobarnya? Khobar itu informasinya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb ya alam semesta. Perhatikan di sini pakai lafaz inna dalam konteks pengkabaran. Biasanya itu dalam rangka penguat, penekanan. Kenapa dikuatkan di penekanan? Karena ada orang yang mengingkari bahwasanya zabah itu boleh kok untuk selain Allah, boleh untuk patung, boleh untuk jin dan seterusnya. Maka Allah pertegas dengan inna, bahwasanya sesungguhnya betul-betul gitu. Yang namanya salat, yang namanya zabah untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dua kata masing-masing punya kelompok, salati dan nusuki. Ini satu kelompok. Wa mahyaya wa mamati ini satu kelompok. Ya, yang pertama salat dan zabah itu masuknya ranah uluhiyah, ranah ubudiyah. Ya, karena kita hidup ini untuk menghamba kepada Allah dengan cara salat dan kemudian digandeng dengan zabah. Ini menunjukkan ya zabah termasuk ibadah. Sebagaimana salat ibadah, zabah juga ibadah. Kalau dipalingkan untuk selain Allah, maka jatuhnya syirik akbar, keluar dari dinul Islam. Ini poin atau kubu yang pertama, yaitu tauhid uluhiyah, ubudiyah, penghambaan. Kemudian wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Mafhum? Berarti tauhid apa di situ? Tauhid rububiyah. Ya. Karena dari kata hidupku berarti Allah yang menghidupkan. Dari kata wa mamati dan kematianku berarti Allah yang imatah, melakukan apa? Mematikan. Berarti ini kandungan dari rububiyahnya. Nah, di sini lihat digandengkan antara apa? Ya, ubudiyah dan rububiyah lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia lainnya ya di bab zabah ayat ini dihadirkan tadi sebagaimana zabah ada dua kondisi. Ada rububiyahnya, ada uluhiyahnya. Maka ada rahasia yang dalam gitu menghadirkan ayat ini. Salati wa nusuki masuknya ubudiyah, wa mahyaya wa mamati masuknya apa? Rububiyah. Hidupku Allah yang memberikan kehidupan, kematianku ya Allah yang mematikan. Itu semuanya ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ya, jadi ayat ini luar biasa sebenarnya kalau kita pahami ya. Secara global aja ya, hidupku itu ngapain aja? Makan, apa lagi? Minum, bekerja, apa lagi? Tidur ada tadi udah. Makan, tidur, yang itu aja ya udah. Hidup ngapain lagi? Makan, tidur, belajar, apapun aktivitas hidup dia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibaratnya perkaranya mubah. Mau makan itu mubah, tapi bisa dapat pahala kalau diniatkan untuk Allah. Dengan makan ini badan saya sehat, badan saya kuat, maka bisa apa? Optimal di dalam beribadah. Ya, ini bentuk-bentuk ihsan yang luar biasa nih. Kadang orang makan udah makan aja. Ya, ada lauk nggak? Ya, udah makan aja. Padahal ada ibadah juga di situ. Tapi bukan makannya, apanya ibadah? Niatnya. Olahraga, wah seru, orang-orang pada jogging, udah ikutan jogging. Ya, tanpa dia ngerti bahwasanya bisa jadi dapat pahala di situ ketika dia niatkan dengan ibadah, dengan olahraga, badan jadi apa? Sehat, badan jadi seger. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kehidupanku untuk Allah SWT. Begitu juga wa mamati, kematianku. Jadi harus ada persiapan. Namanya mati nanti pasti akan ada pertanggungjawabannya.
pasti akan ada yang namanya alam barzah. Ya, apa yang harus saya lakukan di sana, dia pikirkan di sana. Apa peristiwa yang ada di sana, maka dia sudah persiapkan. Makanya kematiannya nanti dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dalam rangka persiapan dia. Ya, apalagi kalau sudah ditanya nanti di alam barzah, hasilnya cuma dua, azab kubur atau apa? Nikmat kubur. Ya. Udah nggak ada lagi yang ketiga nih, slow, nggak ada. Atau vakum, dia nggak dapat azab, nggak dapat apa? Nggak dapat nikmat, cuma dua pilihannya. Sebagai jembatan dia, ibaratnya sebagai training dulu ya, untuk ke alam yang berikutnya, yaitu yaumul qiyamah. Cuma dua. Maka ayat ini sekali lagi kalau kita mau pahami, ada bentuk ubudiyah, ya, yaitu menghamba kepada Allah, dan ada bentuk rububiyah, kita akui kehidupan saya, kematian saya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafaz yang sering diucapkan ketika ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami juga akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, lihat ditambah lagi, tidak ada sekutu bagi Allah. Sama, ini makna konsep dari apa? La ilaha illallah. Hanya saja sekarang isbatnya didahulukan, yaitu lillahi rabbil alamin. Nafinya diakhirkan, la syarika lahu. Sama, boleh dibalik-balik. Ya, boleh nafi dulu, boleh isbat dulu, tapi dalam ayat ini ya Allah pertegas bahwasanya salat, zabah lillahi rabbil alamin. Cukup enggak? Tambah lagi, la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam itu semua. Berarti ketika dia meniatkan taqarrub dalam zabahnya kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari dinul Islam. Tambah lagi, wa bidzalika umirtu. Oleh karena itulah aku diperintah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang pertama yang berserah diri. Nah, jadi kita punya suri tauladan yang menjalankan itu. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, bahkan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Jadi itu menunjukkan orang yang nyembelih untuk Allah itu seorang muslim. Ya, itu seorang apa? Muslim. Tapi ketika dia nyembelih bukan untuk Allah, maka dia bukan muslim, dia orang apa? Musyrik. Tidak halal sembelihannya. Ya, tidak halal dimakan apanya? Sembelihannya. Makanya banyak nanti kalau udah ada, hati-hati cari tukang apa? Jaga. Ya, udah tahu dia nggak sholat, disuruh apa? Ya, kalau dia disuruh cuma megangin doang kali ya, ngerubuin sapi, ya nggak masalah. Tapi jangan dia juga yang nyembelih. Kalau antum tahu dia ternyata tidak apa? Tidak sholat. Ya. Wa qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, dalil yang kedua tentang zabah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Kenapa di sininya pakainya wanhar padahal di atasnya zabah? Karena nahar juga bermakna zabah, menyembelih, hanya saja metodenya berbeda. Kalau nahar itu di sini di leher. Biasanya untuk siapa? Ya, unta. Karena unta kan besar, kadang menjatuhkannya apa? Sulit. Akhirnya diajak ngobrol aja untanya, dielus-elus, nggak taunya ditikam gitu. Tikamnya bukan tusuk doang, tapi ditusuk sambil disobek. Nah, ngocor terus panjang. Nah, itu lebih mudah, lebih gampang ketimbang harus dia main direbahkan. Itu gak cukup 1-2 orang. Emang sapi digereng-gereng gini mungkin kasih tali tambang kemudian tarik. Beda kalau unta. Waduh, tenaganya lebih apa? Lebih kuat. Lihat aja unta tuh bawa orang berapa ini kiri kanan tuh, dia pakein apa namanya, kayak rumah-rumahan itu. Ya, lihat musim haji zaman dulu itu banyak videonya tuh, yang dari pelabuhan Jeddah ke Mekah, yang punya duit naik onta, yang nggak punya duit ngapain? Jalan kaki. Itu hampir 90 kilo jalan kaki. Ya,
Apalagi juga naik onta tuh nggak ada nyaman-nyamannya. Iya, ngopleng gitu nah. Dia jalannya gimana kalau onta? Kalau binatang berkaki 4, kaki depan ini kanan, ya yang ini ke belakang, yang ini maju. Ya biasanya gitu kan. Kalau hewan kaki berapa? Kaki 4. Kalau unta enggak, nih kanan maju duluan, kiri baru gini. Dia jadi kayak robot jalannya, kaku. Ya, kalau yang depan belakang kan kayak ada suspensinya nih. Tapi kalau semuanya maju kanan terus kiri, ya sudah jalannya agak kaku, jadi goyang sana goyang sini. Nggak ada enak-enaknya, tapi memang tenaganya kuat. Imam Ahmad aja kalau berjalan atau menuntut ilmu bawa dua untanya itu penuh. 2 unta itu buku semua. Ya, buku kan berat. Ya, 1 kerton ini aja, Indomie aja, 1 kardus Indomie udah lumayan. Ya, ini besar nih, dibawa semuanya bukunya sama Imam Ahmad. Nanti untanya ya kalau sudah sampai di satu negeri disewain sama dia. Jadi Imam Ahmad tuh ya ketika menuntut ilmu jadi kurir. Ya, ke pasar dia. Siapa yang mau ini jasa angkut barang. Nah, nanti beliau yang bawain. Itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mafhum ya? Jadi wanhar juga sama nyembelih, tapi metodenya beda. Ditusuk ini. Di sini nggak ada onta sih ya. Bisa beli onta ini. Nanti diimpor. Suruh Usama bapaknya kan di sana Bang, kirimin onta. Ya, kita mau nyembelih onta. Kirimin 5. Ya. Mafhum. Lanjut, fasali li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Kalau kita merujuk ayat sebelumnya, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar. Kautsar ini ada beberapa tafsirnya. Yang pertama al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Ya, ada juga yang menafsirkan adalah nahru, an-nahru, sungai di mana? Surga, yang nanti dari sungai ini alirannya menuju haudnya Nabi Muhammad SAW. Makanya terkadang ketika pembahasan haudnya Nabi berdalil dengan inna a'tainakal kautsar, karena kautsar itu sungai yang ada di dalam surga, mafhum untuk Nabi Muhammad SAW, tapi alirannya akan menuju kepada telaganya Nabi Muhammad di Arasat yaumul qiyamah. Yang kata Nabi, barang siapa yang minumnya sekali tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Itu telaganya Nabi. Semoga Allah jadikan kita ya termasuk orang-orang yang meminum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal bait syairnya Syekhul Islam? Wa uqirru bil mizani wal haudil ladzi arju bi anni minhu riyan anharu. Aku berharap, kata Syekhul Islam, ya bisa minum dari telaga Nabi Muhammad dalam keadaan hilang sudah dahaga. Ya, maka nanti ada yang terusir. Ya, dia tahu itu umatnya Nabi Muhammad dari tandanya di kepalanya. Tapi terkadang diusir. Kenapa diusir? Karena melakukan perkara bid'ah. Ya, sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ada fa, setelah Allah katakan kami memberikanmu kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Fa di sini menunjukkan sababiyah. Berarti ketika dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti rububiyah lagi. Kan Allah yang memberi nikmatnya. Ya, Allah yang memberi rezeki. Paham? Kemudian jadikanlah itu uluhiyah, itu dengan salat dan menyembelih. Sekali lagi ada makna tersirat di sini bahwasanya zabah ya ada uluhiyahnya, ada rububiyah. Ya. Nyembelih enggak tiap bulan kan? Cuma berapa tahun? Setahun sekali. Ya, kalau dia punya niatan masya Allah dari awal, ya Allah akan mudahkan insya Allah. Mafhum, dia mungkin nabung, ya sebulan dapat berapa misalkan 300.000 misalkan, kali 10 bulan 3 juta. Ada kambing 3 juta?
Kecil Ustaz, nggak apa-apa kecil. Yang dilihat bukan namanya kecil besarnya, ya, tapi yang dilihat adalah apa? Taqarrubnya. Ya, karena darahnya, dagingnya, ya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah apa ya? Niatnya dia, ibadahnya dia pada Allah SWT, ketulusannya, keikhlasannya. Percuma antum nyembelih sapi yang 1 M, yang beratnya berapa kintal? 1 ton. Tapi kalau ada riaknya, ada ya syiriknya, ya hapus semua. Ya, sekarang artis-artis mau nyembelih harus dikonten dulu. Ya memang kita tidak tahu dia riak atau tidak, tapi besar indikasinya khawatir nyata apa? Riak. Bawa si apa namanya itu gede sekali jalannya, dung. Ya. Sampai nangis-nangis dulu sebelum disembelih, ya. Aduh, kita berpisah, nanti kita bertemu di surga. Waduh, indah ya. Akhirnya nangis dulu dia, baru dia sembelih. Khawatir malah jatuhnya ke riya. Ya, makanya pahami betul fikih yang namanya zabah. Fikih yang namanya apa? Zabah dari sisi tauhidnya. Ya, dari sisi apa? Akidahnya, dari sisi at-tauhid. Selanjutkan, wa an Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku, kata Ali, dengan 4 kalimat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat itu artinya tord, mengusir, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, didoakan jelek oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mal'un, terlaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kalau yang di atas tadi udah jelas, dia termasuk kesyirikan ketika nyembelih untuk selain Allah. Nah, sekarang selain dia dihukumi musyrik, ya kesyirikan, maka pelakunya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ya dosa yang biasa, enggak, tapi dosanya apa? Sudah dihukumi musyrik. Ya, itu perbuatan syirik dan pelakunya juga apa? Dilaknat oleh Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah juga melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Ya, orang tuanya dicela, dicaci, dimaki, ini termasuk ya sebab Allah akan melaknat dia. La'anallahu man awa muhdisan. Allah juga melaknat orang yang awa itu artinya hama, melindungi, menjaga. Muhdisan ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama, orang yang melakukan kriminal yang wajib kena had, hukuman, dibunuh, dirajam, dan seterusnya. Tapi dia jaga, dia lindungi. Ya, dia bikin undang-undang supaya menyelamatkan dia. Nah, ini termasuk apa? Dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mafhum. Itu makna yang pertama, muhdits. Makna yang kedua, muhdits orang yang membuat kebid'ahan. Orang yang membuat apa? Perkara baru dalam agama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dalam riwayat dibaca muhda, bacanya muhda bukan muhdi. Kalau muhdits berarti orang yang membuatnya, membuat perkara baru. Tapi kalau muhdas, ya objeknya, berarti yang dibuat. Ketika dia melindungi kebid'ahan, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Misalkan ada orang namanya Joko bikin perkara bid'ah, ya maka Jokonya ini juga dia dilaknat. Kemudian apa bid'ahnya si Joko? Ya melindungi perkara, bukan bid'ahnya si Joko, ya atau si Joko sekarang melindungi perkara apa? Bid'ah, dijaga sama dia, dilestarikan sama dia. Ya itu pun mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya ini perkara-perkara, ya nyembah kubur itu termasuk perkara muhdas, perkara baru. Mafhum, di dalam agama di Islam orang yang menjaganya, melindunginya dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hati-hati nih para pejabat melindungi acara apa tuh yang di Padang tuh yang Karbala tuh. Tabuik lagi. Ya itu nih susah ngomongnya. Ya, atau ada ini dijadikan cagar budaya padahal isinya ziarah kubur wali-wali, dianggap ini menjaga kelestarian dan seterusnya. Ini pun termasuk orang yang awa, dibacanya muhda bukan muhdi. Muhda berarti ya objek bid'ahnya itu.
Kalau muhdi orang yang membuatnya. Terus ada yang menjaganya, dari objeknya ini dijaga, maka dia pun termasuk yang dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah juga melaknat orang yang ghayyara, mengganti, merubah. Manar bisa bermakna alamat, tanda dari tanah. Ya, biasanya orang dulu patokannya apa gitu, dipindahin sama dia biar lebar dikit. Kalau zaman dulu patokannya tuh tanah gua di pohon itu tuh, yang ada pohon itu tuh, pokoknya tanah gua tuh. Nanti kalau pohonnya dipindahin, lebar lagi ya. Ya, intinya yang mengganti patok ibaratnya tanah, maka juga mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dari Allah Subhanahu wa taala, dari manusia juga kadang dia ini laknat ya. Ini tanah gua main caplok-caplok aja. Ya walaupun semeter, tapi kalau panjang sono, ayo. Misalkan panjangnya ke sono 100, gesernya semeter, udah berapa itu? Ya 100 meter, lumayan. Ya kali sejuta, 100 juta. Apalagi kalau pasarannya mahal, 10 juta, wah sudah lumayan sudah. Ya, insyaallah. Nah ini riwayatnya Al-Imam Muslim. Sayangnya di sini Allah melaknat orang yang zabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Satu lagi hadis penutup, Wan Tariq ibn Syihab, dari Tariq ibn Syihab, seorang sahabi. Ya, termasuk yang meriwayatkan dari Nabi tapi tidak pernah mendengarnya. Ya, fi khilafati Abi Bakar wa Umar bid'an wa arba'ina ghazan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin. Masuk ke dalam surga siapa? Rajulun fi dzubabin. Fi bermakna penyebabnya adalah lalat. Jadi ada orang masuk ke dalam surga, salah satu penyebabnya adalah lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Begitu juga ada seorang yang masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Dzubab, lalat. Ini para ulama menegaskan zahir kisahnya ini kisah Israiliyat, maksudnya dari Bani Israel. Ya, ini kisah Bani Israel terdahulu. Jadi Bani Israel yang beriman. Mafhum? Jadi Nabi sedang bercerita tentang umat terdahulu. Sedang bercerita tentang apa? Umat terdahulu. Kalau para sahabat bertanya karena heran, kok bisa orang masuk neraka, masuk surga karena apa? Dzubab. Ini menunjukkan surga dan neraka itu lebih dekat daripada ya tali sendalnya. Cuma gara-gara perkara yang remeh, ya bisa menyebabkan dia masuk ke dalam apa? Surga atau nerakanya Allah. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa hal tersebut wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi berkata, marra rajulani ala qaumin. Ada dua laki-laki melewati satu kaum. Lahum sanamun. Nah, kaum ini punya berhala. Ya, punya apa? Berhala. Ya, kalau sonam itu bentuknya ya kayak orang atau hewan, itu sonam. Ya, jadi dia lebih khusus. Kalau wasan itu bentuknya umum. Ausan bisa kuburan, ya bisa apapun. Kalau sonam ya kayak berhala aja itu. Ada gambarnya kayak orang, gambar orang atau gambar hewan. Itu namanya sonam. Tapi kalau wasan lebih luas, batu, pohon, kuburan. Ya, itu termasuknya apa? Wasan. Jadi kalau sonam itu jelas bentuknya, diukir sama dia. Kalau orang ada mukanya, ada hidungnya, diukir. Itu namanya apa? Sonam, patung. Tapi kalau wasan itu lebih luas, pohon, batu, kuburan itu masuk wasan. Jadi kaum ini punya sonam. La yajuzuhu ahadun. Tidak boleh salah seorang itu lewat hatta yuqarriba lahu syai'a, sampai dia mau berkorban untuk patung tadi sesuatu pun. Bebas apapun, yang penting berkorban. Ya, ini secara zahirnya ada ihtimal, memang ada bentuk paksaan atau tidak nanti. Nanti akan dirinci masalahnya. Faqalu li ahadima, maka kaum itu berkata kepada salah satunya, qarrib, berkorbanlah.
Qala laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak memiliki sesuatu apapun yang aku persembahkan, yang aku korbankan. Qalu lahu, maka kaum itu berkata kepadanya, qarrib walau dzubaba. Ya, berkorbanlah walau hanya seekor lalat. Ya, memang di sini nggak ada lafaz paksa. Tidak ada apa? Lafaz paksa. Kalau memang dia tidak dipaksa, maka perkara ini jelas. Ya, itu dari kemauan dia sendiri supaya selamat dari pembunuhan. Ya, bisa lewat suatu kaum tadi. Maka nanti tempatnya di neraka. Tapi kalau ihtimalnya ada dipaksa, ya ini juga termasuk yang zahir dipaksa. Kenapa? Karena nanti yang tidak mau menyembelih, tidak mau berkorban dibunuh. Mafhum? Ya, seharusnya ya kalau dipaksa dia dapat dispensasi. Maka para ulama menjawab, ya kisah ini bukan di umatnya Nabi Muhammad SAW. Kisah ini di mana? Di umat terdahulu yang syariat mereka berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu, ya walaupun dipaksa, mafhum, ya tetap dia tidak dapat dispensasi. Ya, jadi pilihannya harus mati sudah. Walaupun dipaksa, nggak boleh dia berucap kufur, nggak boleh dia berbuat kufur. Itu syariat apa? Umat terdahulu. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW, ya ketika dia dipaksa, mafhum, maka boleh dia mengucapkan ucapan kufur atau perbuatan kufur selama hatinya mutmain bil iman. Nah, ini keringanan untuk umat Nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umat terdahulu walaupun dipaksa nggak boleh. Ya, udah pilihannya mati saja sudah. Ya. Tapi umat Nabi Muhammad diberikan keringanan ketika dipaksa dapat apa? Dispensasi. Nah, ini termasuk arid, ya penghalang, tidak boleh dikafirkan kalau memang dia dipaksa. Sekarang orang yang sujud-sujud di kuburan itu dipaksa kan? Hah? Enggak kan? Kemauan dia sendiri. Ya, tidak ada yang maksa dia. Anggaplah dia dipaksa dari jauh. Ya sudah, kita hukum secara zahirnya, nanti pas persidangan baru ketahuan ternyata dia dipaksa, bisa dapat keringanan atau tidak dihukum. Tapi selama kita tidak lihat adanya bentuk pemaksaan, maka kita dibebani hukum secara apa? Zahir. Ya, maka hadis ini juga ya secara ihtimal kemungkinan ada bentuk pemaksaan ataupun tidak, karena tidak nasnya tidak zahir secara tertulis dipaksa, enggak. Jadi ada ihtimal bisa dipaksa, bisa juga tidak dipaksa. Kalau mungkin dia dipaksa, ya tadi ini khas untuk umat terdahulu. Kalau umat sekarang walaupun dipaksa boleh dia berbuat selama hatinya tenang. Tapi kalau umat terdahulu ya dipaksa nggak boleh dia berbuat kufur. Bisa dipahami ya? Qarrib walau dzubaba, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Akhirnya dia nyari lalat. Tangkap lalat, kemudian disembelih lalatnya. Ya, faqarraba dzubaba, maka dia mengorbankan lalat, fakhallau sabilahu, maka kaum ini melepaskan dia, silakan jalan, silakan pergi. Fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Ya, tadi kenapa dia masuk neraka? Ihtimalnya kan tadi dua. Kalau nggak dipaksa berarti jelas memang kemauan dia sendiri. Ya, dan di depannya adalah sonam. Ya, udah nggak ada lagi ihtimal, nggak apa-apa kayaknya dia niatnya bukan untuk sonam lah, orang di depan sonam dia nyembelih. Ya, sama kayak orang sujud kepada siapa? Sonam, terus kita cari takwil, enggak itu sutro, enggak bisa begitu. Ya, kita hukumi sesuai dengan namanya zahirnya. Ada-ada aja ya, cari-cari takwilnya tuh paling pinter itu. Udah tahu sujudnya di depan apa? Sonam, kuburan. Dia bilang enggak itu kuburan sutro. Ceritanya gimana? Emang nggak ada lagi ya, ya sudah, karena kita lihat sesuai dengan zahirnya dia menyembelih untuk sonam tadi karena untuk dia berlalu tidak diganggu oleh satu kaum. Maka ketika dia mati fadakhalan nar. Nah, ini juga ancaman buat orang yang menyembelih untuk selain Allah, tempatnya di neraka. Wa qala lil akhar, kaum itu mengatakan lagi kepada yang lain, qarrib, berkorbanlah. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'a, aku tidak mau berkurban untuk siapapun dunallah, selain Allah azza wajalla. Masya Allah, dia pertahankan namanya
iman dia pertahankan tauhid dia walaupun sampai dia dibunuh. Ya, mohon fadarabu unuqahu, maka kaum itu menebas lehernya, fadakhalal jannah, maka orang tersebut masuk ke dalam apa? Surga. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Mohon ya. Jadi memang tidak ada nas di sini dipaksa, tidak. Jadi ada kemungkinan kalau dia tidak dipaksa berarti jelas memang kemauan dia sendiri nyembelih untuk siapa? Sonam tadi. Ketika mati dakhalal apa? Nah, tapi anggaplah kalau ini dipaksa karena sampai dibunuh berarti kan ada pemaksaan. Ya seharusnya ya dapat dispensasi kalau dia menyembelih untuk sonam tadi. Harusnya gitu kan, kalau misalkan di syariat kita kalau dipaksa walaupun dia nyembelih dapat apa? Dispensasi. Kok yang ini tidak dapat dispensasi? Karena itu syariat umat terdahulu. Adapun syariat umat sekarang Allah berikan keringanan ketika dipaksa itu sampai mau dibunuh. Maka boleh dia melakukan kekufuran atau perkataan selama hatinya apa? Tenang. Ya, dengan keimanan. Tapi kalau umat terdahulu ya nggak ada pilihan walaupun dipaksa. Ya, harus mati. Jangan sampai melakukan kekufuran, jangan sampai melakukan kesyirikan. Ini umat apa? Terdahulu. Adapun umat Nabi Muhammad diberikan apa? Keringanan walaupun tadi dipaksa diberikan keringanan selama hatinya apa? Mutmain bil iman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini secara singkat tentang zabah li ghairillah. Dia perbuatan syirik, pelakunya keluar dari apa? Dinil Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Di mana? Di Subar. Hah? Kendaraan baru. Itu sama aja kayak konsep orang mau bangun rumah, ya mau bangun masjid, sekarang punya kendaraan baru disembelih, ya itu kan tujuannya supaya aman kan ininya, kendaraannya, rumahnya, masjidnya. Jadi peruntukan pasti untuk selain Allah itu. Ya, untuk siapa itu? Walaupun dia mengklaim enggak, ini mah tradisi, ini mah ya untuk menjaga ini sama aja. Dengan alasan apapun, ya karena sekarang objeknya bukan sedang Idul Adha, bukan sedang akikah, bukan sedang ya ibadah-ibadah sembelih yang lain. Maka itulah praktek-praktek kesyirikan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan jauh sebelumnya kegiatan-kegiatan orang-orang musyrik biasa menyembelih ya untuk selain Allah. Sekarang momen apa di situ? Ada nggak momen ibadah? Paling rarung laut memang udah langsung ditujukan untuk siapa? Jin, ya penghuni apa? Laut, supaya dapat hasil ikannya melimpah, dijaga dari badai, dari ombak dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Fadhal, ada lagi yang lain? Ingat waktu kecil itu pas bangun rumah saudara apa itu mana sini ayamnya? Wah, sembelih dulu ayamnya. Kalau yang kambing, yang sapi atau kebo belum pernah lihat, anak paling lihat di ini aja, di YouTube aja. Kalian tuh pernah lihat gitu? Ya, nyembelih kepala kebo untuk ini jembatan Suramadu katanya dulu ada ya. Ya, mau bangun jembatan apa? Suramadu, kepala kebo taruh situ. Sekebo-kebonya kayaknya yang dimasukin itu. Fondasinya gede sih. Ya. Jangankan itu ya, masjid coba lah. Masjid padahal untuk apa? Ibadah. Ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
bahwasanya masjid itu milik Allah, maka tidaklah boleh meminta menyeru kepada selain Allah seorang pun. Malah pas mau bangun nyembelih apa dulu? Nyembelih kebo, kepalanya dimasukin ke mana? Pondasi. Ya, kadang yang nyembelih ngakunya ustadz, kiai, pakai sorban, pakai apa lagi? Pakai jubah. Ya, sama itu yang di Cituis, yang nyembelih pakai jubah, pakai sorban, sembelih di situ. Ya, besok kalau ada itu kita datengin ya, berani nggak? Hah? Pak, kita panggil backingan mana nih, Pak? Iya, nggak apa-apa. Sewa tentara. Paling yang penting edukasi aja. Ya, supaya paham itu. Bentrok-bentrokan dikit kan ya ada backingan. Tapi jangan hari H. Ya, misalkan sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Ya, pakai toa di pasar ikannya itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Egi bawa pedang. Ya. Ya. Nah, ini lah. Ya, nahi mungkar kita ini sebenarnya masih kecil, ini masih lemah, masih sebatas hati. Masih sebatas apa? Hati. Ya, itu juga jangan hilang tuh. Ya, bentuk pengingkaran di dalam apa? Di dalam hati. Kalau mampu lagi ya pakai apa? Lisan. Kalau lebih mampu lagi pakai apa? Tangan. Tapi pertanyaannya mampu atau tidak? Berani nggak Hiro? Hah? Kirain Hiro kemarin udah latihan barber pengen ngomong ke sana. Ya, lagi acara Maulid. Ayo lo. Tapi udah dikasih nasi besek diem. Ya, mana ini? Aduh. Ya, inilah lemahnya kita nih. Tapi sekali lagi jangan sampai hilang dalam hati pengingkaran tersebut. Jangan sampai apa? Hilang pengingkaran di dalam hati. Ya. Nah, ini banyak praktek ini banyak terjadi di masyarakat, nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau orang lagi nyembelih untuk pas momen Idul Adha ya sunnah, itu mah momen Idul Adha. Masa kita korek-korek itu untuk Allah bukan ini, enggak usah. Nah, paham ya? Kita lihat zahirnya aja, ketika ada momen lalu laut itu ya sudah emang untuk siapa itu? Atau lagi bangun pondasi, bangun itu cakar ayam, masa harus dicari takwil? Enggak, itu lagi akikoh. Ya, emang begitu tradisinya. Dan tradisinya ini tradisi jahiliyah, karakternya atau budayanya orang-orang apa? Jahiliyah. Ya. Dia membeli kambing supaya penyakitnya pindah ke kambing itu. Iya. Begitu. Ya sama aja terus kambingnya buat siapa itu sembelihannya? Ya buat jinnya lah. Enggak mungkin lah. Kambingnya dibuang. Ya ibaratnya kan untuk memindahkan perkara penyakit dari manusia ke ini kan butuh bantuan siapa itu? Ya, emang medis bisa ditransfer ini penyakit batu ginjalnya nih. Ya, kemudian dipindahkan ke mana? Kambing. Sebetulnya itu akal-akalannya setan aja kan, supaya dia diberikan ibadah. Nanti dibantu sama dia. Jadi diberikan ibadahnya dengan dalam bentuk apa? Menyembelih untuk si jin tadi. Dan jin ini nggak akan mau bantu kalau nggak dikasih persembahan ibadah. Ya, bahkan ibadah yang paling khaufi saja dia mau terima. Misalkan yang sering ada cerita ibadah khauf, rasa takut. Ya, rasa takut dia diserahkan kepada selain Allah, padahal ya dia itu nggak mampu untuk melakukan apa-apa. Jadi ada orang datang ke dukun, dia minta cari barang yang hilang. Ya, pas ditanya apa syaratnya, nggak macam-macam syaratnya. Ya, yang penting jangan bilang tempat saya di sini sama siapa-siapa. Kalau kamu bilang sama siapa-siapa, kamu mati kamu, celaka kamu, kualat kamu.
Akhirnya ya berhasillah barang ketemu. Ada yang nanya, kok bisa ketemu? Diam aja dia. Ya, dari mana? Diam aja. Kenapa? Kalau dia ngomong, dia takut akan diapain ya? Dibunuh, dicelakakan oleh dukun tadi. Akhirnya dia persembahkan rasa takutnya kepada selain Allah. Padahal orang ini, dukun ini nggak bisa apa-apa, nggak mampu untuk melakukan mudarat. Tapi ketika dia serahkan rasa takut ini kepada selain Allah, itu sudah memberikan sembahan ibadah kepada jin tadi. Halus kan? Halus kan nih. Kata dia, gua nggak nyembelih, alhamdulillah. Ya nyembelih mah harus ngeluarin duit. Ya, tapi ini diberikan yang paling halus, yaitu rasa takut, rasa khauf. Diberikan kepada selain Allah. Dan khauf termasuk ibadah. Ketika diberikan kepada selain Allah, jatuh ke dalam syirik besar. Nanti juga kita bahas khauf, roja, tawakal, segala model ibadah yang berkaitan dengan hati tapi bisa jatuh ke dalam kesyirikan, mahabbah. Ya, makanya ini termasuk kitab yang lengkap di dalam membahas tauhid dan syirik. Ya, nggak tanggung-tanggung 66 bab. Yang buku ini penuh barokah. Ya, bahkan Syekh Mukbil aja dulu satpam beliau itu di rumah-rumah satpam. Ya, sama orang daripada nganggur loh gitu, dikasih buku Kitab Tauhid salah satunya dibaca sama beliau. Kayaknya juga sarahnya juga Fathul Majid. Dari situlah ya mulai terketuk hatinya, terguncang. Ternyata banyak yang seperti ini praktek di kampung saya. Ya, akhirnya beliau belajar lagi bahasa Arab, kuatin. Ya, ada pembukaan pertama Jamiah Islamiyah di Madinah, beliau daftar, diterima sampai S2. Ya. Jadi barokah ya ilmu yang telah dibukukan di dalam Kitab Tauhid. Padahal cuma ngasih doang nih. Ya, insya Allah yang ngasih itu juga dapat jariahnya. Karena dia termasuk mandalla ala khair falahu ajruman, atau orang yang mengerjakannya dapat ya. Padahal cuma ngasih doang nih, bagi-bagiin buku. Ya. Walaupun yang dapat hidayah cuma satu. Itu udah luar biasa. Nggak taunya dari satu orang ini banyak orang mengenal apa? Dakwah ya sunnah, dakwah tauhid. Nah, itu. Jadi dakwah itu banyak modelnya, banyak caranya. Ya, semoga dengan berdakwah Allah berikan keberkahan pada ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal. Misalkan kalau dia penyakit batu ginjal gitu, pindah ya. Nanti kita pas dibelek, wah tuh benar tuh ada apa ya? Ada batunya di situ. Kalau kambing kemahalan kali, ayam. Ya dulu ada kayaknya acara-acara TV tuh yang tentang begitu-begituan, klinik-klinik. Ya kemudian disensor ininya, kayak pokoknya wah. Akhirnya ayamnya disembelih, pas dibuka temboloknya amplaknya itu, nah ini dia kata dia. Sama itu praktek menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Ya. Yang cerita tadi dukun tadi kan, kalau dia rasa khaufnya nggak ada berarti nggak terjadi kesyirikan. Ya bisa jadi nanti nggak dibantu. Tapi ya kalau dia namanya butuh. Nah, maksudnya ada ketemu. Kan nggak bilang tapi akhirnya di sini. Ya sekarang dia untuk mau bilang aja malu, dia bukan malu, takut kan? Ya takut karena sudah tertanam di dalam hati tuh. Dia kalau ngomong nanti akan bahaya kan? Iya kan di awal tuh. Di awal. Nggak takut gitu karena itu bohong aja deh. Kan itu akhirnya. Setelah sebelumnya dia takut sehingga bisa barangnya ketemu. Iya, sudah dia udah tertanam hatinya nih. Nanti kan setan nunggu dulu nih. Waduh. Ya, gua udah dikasih belum nih? Ya, udah kalau dikasih dia kasih tahu barangnya. Nah itu. Adapun setelahnya ya beda urusan. Nah sekarang dia ya sudah menyerahkan apa? Rasa takutnya. Ya sehingga setan mau ngasih tahu. Setan enak aja lo gratis. Mana mau dia? Mana ada yang free? Ya minimal ada apa? Persembahan yang diberikan sama dia pada siapa? Ya aplikasi aja free-nya iklan melulu. Berbayar nanti. Ya pagi ini setan ini yang gak ada capeknya nih. Ya minimal ada ibadah yang diserahkan. Walaupun sekecil atau yang sangat
ya kasat mata itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lain? Ya kalau sembelihan ahlul kitab halal ya. Sembelihan ahlul kitab itu halal dimakan selama ya kita tidak tahu, misalkan dia nyembelihnya untuk Isa, kalau ini jelas nggak boleh. Tapi kalau selama kita nggak tahu dia untuk apa dan apa, sembelihan ahlul kitab hukumnya halal, Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau kita tahu dia nyembelihnya bukan nyembelih syar'i, dipetokin palanya, disetrum sampai mati, maka yang seperti ini bangkai hukumnya haram. Tapi sekedar kita tahu ini siapa yang nyembelih, ahlul kitab ya, terus kita nggak tahu untuk siapa dia, untuk Isa atau gimana, hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Sampai kita tahu cara penyembelihannya, ya dia tujukan untuk berhalanya, maka yang seperti ini nggak boleh. Tapi selama ini kita tidak tahu, hukum asalnya halal. Ya, sebagaimana dahulu juga Nabi diberi daging oleh siapa? Oleh Yahudi. Walaupun ternyata isinya racun. Isinya racun. Ya. Cukup. Ya. Ya, semoga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa diajukan di grup, kita bahas bersama, karena zabah termasuk banyak juga masailnya. Makanya nanti bab setelahnya juga masih masalah zabah. Masih masalah zabah. Kita bahas sama-sama, kita baca beberapa syarahnya dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.